Khasiat fosil kelor untuk kesehatan. Kelor atau Moringa oleifera, tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia ini, biasa dimanfaatkan untuk bahan makanan dan obat oleh masyarakat setempat. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tanaman kelor dipercaya memiliki berbagai khasiat, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib atau mistis. Namun demikian, penelitian ilmiah terhadap manfaat tanaman kelor, mulai dari daun, kulit batang, buah sampai bijinya, sejak awal tahun 1980-an telah dimulai. Pada mulanya bagian yang banyak dimanfaatkan sebagai obat dari tanaman kelor adalah daunnya. Hal ini dikarenakan daun kelor banyak mengandung antioksidan, vitamin, asam amino esensial, anti-inflamatori, dan kandungan senyawa lainnya. Namun pada beberapa tahun yang lalu, beberapa mahasiswa lintas fakultas dari Universitas Brawijaya melakukan pengujian terhadap batang pohon kelor. Hasilnya, batang kelor, ujarnya, memiliki kadar antioksidan tinggi. Pengujian di laboratorium pun sudah dilakukan tim di Fakultas Teknologi Pertanian. Hasil ujinya, kadar antioksidan dalam batang kelor mencapai 30, yang terbilang cukup tinggi, jelasnya. Di Indonesia sendiri, tanaman kelor banyak ditemukan terutama di Pulau Jawa. Hal ini pula lah yang menyebabkan banyak ditemukannya fosil kelor atau tanaman kelor yang sudah membatu di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Berkaitan dengan hasil beberapa penelitian terhadap batang tanaman kelor, maka berikut ini saya rangkum mengenai khasiat batu fosil kelor untuk kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, tiap batang kelor memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat sebagai antitumor, antipiretik, antipileptik, antiinflamatori, antipasmodik, diuretik, antihipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, dan antidiabetik. Antitumor adalah golongan senyawa alami atau sintetis yang menunjukkan toksisitas selektif terhadap sel kanker. Antipiretik adalah senyawa yang digunakan untuk menurunkan demam. Antipileptik adalah senyawa yang digunakan untuk mengobati kejang. Antiinflamatori adalah sifat yang dapat mengurangi peradangan. Antispasmodik adalah golongan senyawa yang banyak digunakan untuk mengendalikan kram perut, urgensi tinja, dan ketidaknyamanan perut bagian bawah. Postprandial yang berhubungan dengan diare, yang merupakan gejala umum pada pasien IBS, irritable bowel syndrome, iritasi saluran cerna. Diuretik ialah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin pada pasien prostat. Antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi atau darah tinggi. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Antidiabetik merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Itulah dia beberapa khasiat batu fosil kelor bagi kesehatan yang telah diteliti secara ilmiah. Adapun cara menggunakan batu fosil kelor agar berkhasiat menjadi obat, seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu dengan merendam batu fosil kelor pada air minum selama semalaman. Kemudian, secara rutin meminum air rendaman batu fosil kelor tersebut. Jangan lupa pula untuk selalu berpikiran positif, pola hidup sehat, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan Kang Edwi Channel.
Semoga bermanfaat untuk kita semua.